Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andriani Dulestari dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 2010303009, di mana saya akan memaparkan atau memberikan video tutorial mengenai gerak melingkar beraturan. Untuk langkah pertama, kita menuliskan namanya terlebih dahulu dengan tulisan gerak melingkar beraturan. Kemudian setelah itu kita ke variabel. Sebelumnya kita menuliskan beberapa variabelnya terlebih dahulu. Kita mengeklik make variabel dengan variabel dalam gerak melingkar beraturan ini. Yang pertama x0. Oke, agar lebih cepat. Kemudian y0, lalu e, lalu r untuk jari-jari. Kemudian omega, kemudian waktu t, lalu x, lalu r, y. Setelah itu kita ke kode yang when bendera agar memulai sebuah animasi. Kita simpan ke sini. Kemudian setelah itu kita ke variabel yang sebelumnya tadi, kita menggunakan set. Kita menggunakan 7 set variabel ini. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Setelah itu yang pertama variabel x0, kemudian y0, lalu jari-jari atau r, kemudian waktu, selanjutnya w, lalu x, dan y. Setelah itu untuk nilai x0-nya 0, kemudian untuk y-nya senilai 100, lalu untuk r-nya juga 100, untuk t atau waktunya 0, kemudian untuk omega-nya yaitu 10 atau kecepatan sudutnya. Lalu untuk x-nya yaitu menggunakan rumus r kali cos of omega kali t. Untuk yang x-nya kita menggunakan rumus yang perkaliannya terlebih dahulu, yang ini. Yang bawahnya juga sama, akan tetapi perbedaannya dari sin dan cos. Untuk yang X, variabelnya yaitu
yaitu rumusnya R cos of omega kali T. Salah. Untuk X menggunakan cos, kemudian untuk Y menggunakan sin. Selanjutnya kita go to X, Y. Selanjutnya karena di sini tidak ada pen, maka kita menggunakan ini klik add exception. Lalu kita cari pen, maka akan mendapatkan kode baru yaitu pen. Lalu kita menambahkan eraser all. Lalu set pen size to. Untuk ukurannya sendiri kita menggunakan ukuran yang sebesar 5. Selanjutnya kita set pen color to, kita menggunakan warna sesuai dengan apa yang kalian mau, tapi di sini saya menggunakan warna biru. Lalu kemudian yang sounds di sini kita menggunakan play sounds until dawn. Selanjutnya kita menggunakan repeat until yang warna control ini, yang repeat until yang bentuknya segitiga. Bentar, nah yang ini. Selanjutnya kita menggunakan section touching edge. Kita pilih yang mouse pointernya menjadi edge. Selanjutnya kita menggunakan pen up. Lalu menggunakan set X dan Y-nya sama dengan yang atas, jadi kita kopas saja. Agar lebih cepat ya teman-teman. Selanjutnya go to X-nya juga kita kopas. Lalu kita menggunakan change waktu sebesar 1. Variabelnya T. Itu sebesar 1, kemudian pen down.
Inilah hasil yang telah kita dapatkan. Jadilah ini kode-kode variabel yang telah kita buat untuk mengenai gerak melingkar beraturan. Kita stop. Untuk agar lebih bagusnya kita menggunakan background. Backgroundnya kita menggunakan yang sumbu X dan Y. Paling bawah. Ini. Nah, agar lebih bagusnya. Kita perbesar ya teman-teman. Sehingga inilah hasil dari gerak melingkar beraturan untuk kode-kode yang telah kita buat sebelumnya dengan X0-nya sebesar 0, dengan Y0-nya yaitu 100, R-nya 100, W-nya atau omega-nya 10 untuk waktunya berjalan terus memutar, dan X dan Y-nya juga sama. Kita stop. Di sini saya sudah membuat beberapa variabel atau rumus yang telah kalian lihat pada layar kali ini. Untuk langkah pertama yaitu kita harus mengeklik menggunakan when bendera klik untuk memulai sebuah animasi ini. Kemudian di sini saya sudah mengeset beberapa variabel. Yang pertama yaitu X0 dengan senilai 0, lalu Y0 senilai 100, lalu jari-jari atau R senilai 100 dengan waktu T yaitu 0, dan W atau sudut yaitu senilai 10. Kemudian untuk set X-nya yaitu R kali cos W kali T. Lalu untuk Y-nya yaitu R kali sin kali W kali T. Kemudian go to hasil X dan Y hasil Y. Lalu eraser all. Kemudian set pen size to senilai 5 untuk ukurannya. Lalu untuk warnanya kita menggunakan warna biru. Di sini saya menggunakan sound move until down, lalu untuk refit until menggunakan touching edge. Kemudian di sini saya sudah mengeset rumusnya. Lalu di sini saya sudah mengeset dua rumus, yaitu yang pertama kita pen up, lalu set X dengan 2R kali cos of omega kali T, lalu untuk set Y-nya yaitu R kali sin of omega kali T, lalu go to X dengan nilai X dan Y dengan Y, lalu change waktunya sebesar 1 dan pen down. Dari beberapa kode-kode variabel yang sudah saya buat ini, inilah hasil gerak melingkar pada animasi Scratch ini. Inilah hasil yang sudah saya dapatkan dari kode-kode variabel yang tadi telah dibuat. Saya mengstop dulu ya. Dimana untuk jarak antar titik pada layar ini itu hasilnya sama. Untuk jaraknya lihat, untuk ukurannya sama karena menggunakan waktunya senilai 1 yang tadi sudah di set. Lalu sehingga posisi si jari ininya akan sama. Kemudian objeknya akan berputar berlawanan arah jarum jam. Dimana karena ini bentuknya lingkaran, sehingga ini akan terus berputar seperti layaknya lingkaran. Maka dari itu, selang waktu dan posisi dari gerak melingkar ini menunjukkan bahwa gerak benda tersebut beraturan. Jadi, dalam kali ini gerak melingkarnya yaitu beraturan karena jarak antar titiknya ini sama, yaitu 1, 1, 1 terus.
Kemudian untuk tugas kali ini itu ada 2 pertanyaan, di mana jika jari-jarinya gerak tetap dan kecepatan sudutnya tetap, apa yang terjadi? Nah, tadi kan tetap, maka yang terjadi akan seperti ini. Kemudian jika kecepatan sudutnya bergerak tetap dan jari-jarinya berubah, apa yang terjadi? Jadi ini tuh ada 2 pertanyaan. Misalkan jari-jarinya tetap 100, lalu untuk kecepatan sudutnya kita ubah berapa, apa yang terjadi? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jika kecepatan sudutnya tetap yaitu senilai 10 dan jari-jarinya berubah, apa yang terjadi? Marilah kita buktikan dari kedudukan tersebut. Yang pertama kita mengubah dulu, untuk sudutnya kita berubah, misalkan berapa ya? Kita menggunakan nilai 5. Untuk sudutnya 5, apakah yang terjadi? Nah, untuk kecepatan sudutnya berubah, yang terjadi yaitu jarak antar titik ini berbeda dari yang sebelumnya yang menggunakan sudutnya itu 10. Jadi jika kita simpulkan dari adanya titik-titik ini mengatakan bahwa jarak antar titik ini menjadi sempit, dapat dikatakan bahwa gerak benda tersebut menjadi lambat, yang artinya waktu yang diperlukan itu mengecil. Kemudian jika kita menggunakan kecepatan sudutnya 20, apa yang terjadi? Kita menggunakan sudutnya 20, yang terjadi yaitu jarak antar titik ini menjadi renggang. Dapat dikatakan bahwa gerak benda tersebut menjadi lebih cepat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya kecepatan sudut itu berbanding lurus dengan waktu yang diperlukan, di mana dengan sudutnya kecil menyebabkan jarak antar titiknya kecil, dapat dikatakan waktu yang diperlukan benda untuk bergerak melingkar ini menjadi kecil. Sedangkan kalau sudutnya diubah menjadi 20 atau lebih besar, maka waktu yang diperlukan menjadi lebih cepat, yang ditandai dengan jarak antar titik ini menjadi lebih renggang. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jika jari-jarinya berubah, apa yang terjadi? Nah, misal kita menggunakan kecepatan sudutnya tetap seperti sebelumnya yaitu senilai 10. Kemudian kita menggunakan jari-jarinya itu, bentar ya. Jari-jarinya kita menggunakan jari-jari senilai 50. Nah, apa yang terjadi? Dapat dikatakan bahwasannya dengan jari-jarinya mengecil menyebabkan bentuk lingkarannya pun semakin kecil nih, sehingga waktu yang diperlukan semakin cepat dengan posisi yang tetap. Nih, menjadi kecil dengan waktunya, dengan posisinya tetap melingkar, akan tetapi bentuknya kecil. Berbeda jika kita menggunakan, nah di sini kita menggunakan jari-jarinya 100, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu bentuk lingkarannya lebih besar dari sebelumnya dari yang menggunakan jari-jarinya kecil, sehingga waktu yang diperlukan ini menjadi lebih cepat dengan posisi yang tetap.
Maka dari itu, dari percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwasannya selang waktu dan posisi tetap dari gerak melingkar ini menunjukkan bahwa gerak melingkar ini tetap beraturan. Jadi pada kali ini menggunakan aplikasi Scratch dengan topik gerak melingkar beraturan. Kemudian apabila kecepatan sudutnya berubah, untuk kecepatan sudutnya diperkecil, maka jarak antar titiknya menjadi lebih sempit. Dapat dikatakan bahwa gerak dari si bendanya akan lebih lambat dengan waktu yang lebih kecil. Kemudian jika kecepatan sudutnya diubah menjadi lebih besar, maka jarak antar titiknya menjadi lebih renggang dengan waktunya menjadi lebih cepat. Kemudian untuk percobaan yang kedua yaitu jari-jarinya diperkecil, maka bentuk si lingkarannya akan lebih kecil dengan waktu yang lebih cepat dengan posisi yang tetap juga. Kemudian untuk jari-jarinya diperbesar, maka bentuk si lingkarannya akan lebih besar dengan waktu yang dipercepat, namun jarak antar titiknya tetap, maka dari itu dengan posisi yang tetap. Sekian, terima kasih untuk pemaparan gerak melingkar beraturan dari saya. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.